intinya kita membuat surat itu minta kepada Pak Harto untuk melanggapi lah itu. Keadaan sekarang sudah makin menurun. Betul. Kita nggak bilang mundur, tetapi ambil langkah-langkah untuk menanggapi apa aspirasi yang disampaikan pimpinan DPR begitu. Kalau Bapak membentuk kabinet baru, kita tidak bersedia untuk duduk di kabinet baru. Itu di situ kita bilang duduk. Langsung di surat itu ada. Iya, ya mungkin bahasa politiknya. Bahasa aja nggak eksplisit lah ya mungkin. Tidak, tapi ya kita menunjukkan supaya, dan kita juga tidak minta beliau mundur. Tapi ya mengambil langkah-langkah untuk dapat mengatasi itu. Tetapi jangan dalam bentuk kabinet baru. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini saya mendapat kesempatan waktu untuk dapat berdialog, berbincang, dan juga mewawancarai Bapak Theo Sambuaga. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Dan pada pembicaraan atau mungkin obrolan kita hari ini akan membahas banyak mengenai motivasi, lalu juga sepak terjang Bapak di dunia politik, di dunia pemerintahan, sampai dengan saat ini di dunia kewirausahaan. Nah, yang saya tertarik adalah ketika sudah di DPR yang pertama mewakili golongan muda, lalu juga, nah bagaimana tuh ceritanya kemudian bisa masuk kabinet, ya, apalagi ini sudah menjelang akhir-akhir masa pemerintahan Pak Harto saat itu. Nah, apa yang kemudian membuat Bapak dipercaya sebagai seorang menteri pada saat itu, Pak? Saya juga nggak tahu gitu. Cuman ya tidak, saya biasa-biasa aja. Ya jadikan ketua fraksi kan, DPR aktif di situ, fraksi kira 98, umurnya waktu itu juga 49 tahun gitu. Terus saya nggak tahu tiba-tiba saya apa pertimbangannya, cuman ya waktu itu sudah cukup dekat dengan ya sudah sering kan karena sudah di Golkar ketemu dengan Pak Harto. Tapi sebagai barangkali mungkin juga orang banyak yang bertanya, saya yang paling pertama orang yang kritis terhadap Pak Harto yang diangkat jadi menteri. Saya kira sesudah itu nggak ada karena Pak Harto sudah nggak. Jadi kan saya kan termasuk yang ditahan karena mengkritik Pak Harto kan. Waktu itu kan dianggap ini demo mahasiswa aktivis ya yang waktu itu mengkritik Pak Soeharto. Nah dari rombongan yang tadi itu saya satu-satunya yang diangkat jadi oleh Pak Harto ya. Jadi oleh Pak Harto ya mungkin karena saya sudah mulai TKNPI, sudah Golkar kan 74, 75 kan tuh Malari itu. Berarti 98 sudah 23 tahun lah. Udah melewati proses itu. Tetap ada satu orang juga yang aktivis, malah lebih senior dari saya, yang sebelumnya diangkat, tetapi bukan level menteri, tetapi duta besar. Duta besar. Duta besar di Amerika Serikat, Pak Dr. Dorojatun Kuncoro Yakti. Sampai sekarang dia masih hidup. Dia tokoh dari UI itu. Dia lebih senior. Waktu ditahan di Malari, dia sudah dosen. Gitu. Dia diangkat juga 3 tapi dubes itu bukan level menteri. Jadi kalau level menteri, saya kira jadi ya saya juga surprise. Pada waktu 98 kita lagi kumpul baru sedang sidang umum MPR kan? Sidang umum MPR, Awal Maret, bulan Maret, tanggal 10 Maret 2012. Kita yang seluruh anggota MPR, DPR kan merangkap MPR, diinapkan di Hotel Indonesia. Sekarang Kempinski. Betul. Situ kan. Jadi di situ tiba-tiba tanggal berapa tuh kalau saya? Tanggal 12 kali itu saya, atau 13 atau baru selesai sidang MPR tuh. Pak Harto baru dipilih lagi kan, MPR kan memilihkan jadi presiden. Tiba-tiba jam 5 subuh saya dapat telepon. Lagi tiduran. Masih jam 5 kan kita masih tidur. Tiba-tiba sekitar jam 5 lewat sedikit. Dapat telepon. Saya Kolonel Sutanto, ajudan Presiden. Bapak Presiden ingin bicara. Udah, oke. Wah, kaget saya. Masih tidur, saya bangun. Jam 5 subuh itu? Pak, iya subuh. Iya Pak, selamat pagi Pak.
Ya, dia bilang, Saudara Sambuaga, panggil saya Saudara Sambuaga. Saya mengangkat saudara sebagai Menteri Tenaga Kerja Kabinet 97. Wah, saya kaget. Wah, masih sempat juga saya tanya, apa saya perlu menghadap Pak? Nggak usah menghadap, tunggu aja pengumuman dan pelantikan nanti. Wah, kaget saya begitu singkatnya. Nah itu waktu dilantik. Waktu dilantik ya udah Pak Harto biasa aja saya 98. Nah, tapi nggak lama kemudian kan Pak Harto mundur ya karena gejolak gitu ya. Ya itu saya. Jadi ya kalau ditanya apa kira-kira saya nggak tahu. Pak Harto pasti tahu saya aktivis mahasiswa, pendemo waktu itu termasuk kejaksaan. Kemudian nah, tapi beliau juga tahu saya aktif kemudian di GNPI, GMNI, kemudian di organisasi lah ya. Golkar. Jadi saya terakhir kan menjadi ketua fraksi Golkar itu pada saat itu masih ketua fraksi DPR RI. Jadi ya pasti sudah tentu ada pertimbangan. Itu kalau saya. Satu hal yang juga menarik adalah banyak cerita yang beredar ya bahwa sebelum Pak Harto turun mundur pada Mei 98 itu kan ada kabar bahwa banyak sekali menteri-menteri yang mengundurkan diri karena merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi situasi. Nah, Bapak salah satunya kah atau yang mungkin tidak mundur pada saat itu? Jadi ini itu persisnya begini. Ya. Pada tanggal 18 Maret, ya kan? Iya. Itu terbukti demonstrasi besar-besar mahasiswa. Iya. 98 ini ya. 98. Ya, sebelumnya sudah banyak demonstrasi besar ya nuntutnya perbaikan ekonomi apa segala macam. Terus tanggal 18 Maret itu mereka duduki MPR. Betul. DPR, dia duduki MPR. Pak Romo kok ketua. Iya. Dari situ sambil demonstrasi. Sambil itu kemudian si pimpinan DPR membuat pernyataan. Nanti dicek lah ya, kalau itu ada tuh pernyataan Harmoko, Harmoko dan Mbak Fur di situ. Mereka ada berapa pimpinan DPR menyatakan bahwa untuk menampung aspirasi mahasiswa apa segala macam ya, Pak Harmoko itu mereka yang bikin pernyataan mundur supaya Pak Harto mengambil langkah-langkah kebijakan sampai pada pemunduran diri. Seperti itulah ya. Apa itu? 18 Maret. Wah, semua mahasiswa kan semua mendukung. 19 Maret gitu. 19 Maret itu kita dipanggil rapat rutin. Rapat koordinasi rapat kabinet ya, koordinasi industri pembangunan Ekubang, ekonomi keuangan dan pembangunan, yaitu yang menteri koordinatornya Pak Ginanjar. Ginanjar Kartasasmita. Kantornya di Bappenas Sarang. Di patung bukan patung di Taman Surapati. Ya kan? Bappenas itu ya. Betul. Kita dipanggil ya. Benar rutin kita seperti biasa kan rapat koordinasi. Selama itu kita sudah beberapa kali rapat koordinasi. Sudah rapat. Datang kita sama. Terus sesudah rapat dilaporkan menteri-menteri berlapor bahwa memang suasana ekonomi payah ini makin meningkat, inflasi naik tinggi. Bidang saya kan tenaga kerja, saya juga melaporkan bagaimana perusahaan-perusahaan pada tutup ya tuh. Lapangan kerja sangat turun, drop apa semua, banyak kesulitan dari tenaga kerja. Nah, udah selesai rapat, Pak Ginanjar mengumumkan ini sesudah ini ada pertemuan informal. Kalau yang mau ikut silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kita ada pertemuan informal, sudah makan siang ini. Makan siang. Ya sudah makan siang, kita ikut, semua ikut lah gitu. Pertemuan informal itu. Iya. Nah, terus di situ dijelaskan oleh Pak Ginanjar. Jadi itu menteri-menteri ekonomi, keuangan ya. Keuangan. Jelaskan ini banyak tadi kita dengar keadaan, tapi keadaan ini
makin mendesak lah. Rakyat, mahasiswa sudah berbondong-bondong, sudah kemana-mana. Sudah menduduki Termasuk DPR. Terus masih duduki DPR. Iya, betul. Terus masih kemana-mana. Dan termasuk di Taman Surapati sudah menuju. Kantor Bappenas itu juga iya, ya. Okay. Jadi ya terserah gimana, apa yang kita bisa ambil langkah ini sebagai menteri-menteri. Ya udah, terus akhirnya ditujukan bahwa kita akan membuat surat ke presiden supaya dapat mengatasi ya masalah ini ya. Kan begitu, mengatasi masalah ini, kemudian langkah-langkah untuk mengatasi dengan juga memperhatikan apa yang aspirasi dari pimpinan DPR. Pimpinan DPR. Akhirnya diberikan tugas kepada kita untuk merumuskan suratnya. Ada mesti bikin surat kan mesti ditulis oleh satu. Ya dia yang menulis itu ditugaskan Pak Akbar Tanjung, saya, dan Pak Subiakto. Pak Akbar tuanya, Subiakto Cakrawardaya, almarhum, Menteri Koperasi waktu itu. Menteri Koperasi. Ya udah, terus sambil itu, udah kita rumuskan surat yang ditandatangani oleh semua menteri kan? yang hadir. Terus kita rumuskan. Nah, terus rumuskan di surat. Jadi suratnya intinya kita sesudah dirumuskan bahas lagi kan? Iya betul. Rapat semua bahas di menteri-menteri itu. Nah, ini suratnya intinya kita buat surat itu minta pada Pak Harto untuk menanggapi lah itu. Keadaan sekarang sudah makin menurun. Betul. Dan sebelumnya kan ada menuntut Pak Harto sudah bikin pernyataan sehari sebelumnya kalau akan membubarkan kabinet. Akan membentuk kabinet baru lagi, reformasi gitu, kalau nggak salah. Iya, reformasi itu. Terus kita, salah satu suratnya menurut kita itu jangan membentuk kabinet baru. Tetapi kita nggak bilang mundur, tetapi ambil langkah-langkah untuk menanggapi apa aspirasi yang disampaikan pimpinan DPR begitu. Jadi bukan kemudian kita sampai ke situ. Kalau Bapak membentuk kabinet baru, kita tidak bersedia untuk duduk di kabinet baru. Itu di situ kita bilang duduk. Langsung di surat itu ada. Iya. Tapi bukan kita bilang mundurkan dulu, tapi kita bilang itu ya. Tapi ya mungkin bahasa politiknya. Bahasa aja nggak eksplisit lah ya mungkin. Tidak, tapi ya kita menunjukkan supaya. Dan kita juga tidak minta beliau mundur. Tapi ya mengambil langkah-langkah untuk dapat mengatasi itu. Tetapi jangan dalam bentuk kabinet baru. Seperti itu kan. Udah, mau tanda tangan. Mau tanda tangan. Pertama si Pak Sahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia. Gubernur. Dia bilang saya kan bukan anggota kabinet bank independen, jadi nggak bisa tanda tangan. Tidak ikut ya. Iya. Terus kemudian Pak Ari Marjono, waktu itu Sekjen Golkar, tetapi Menteri BPN Agraria, ya. Agraria, tata ruang itu. Iya, Agraria, BPN itu namanya. Agraria. Dia sebelum tanda tangan dia approach saya. Saya kan wakil sekjen, dia sekjen Golkar. Nggak usah tanda tangan ini, katanya. Ini kita ketua Dewan Pembina, maksudnya Pak Harto nggak setuju nih. Tapi saya terus bilang, wah maaf Pak, saya menyerap aspirasi rakyat lah. Ya, bahwa saya memang wakil sekjen Golkar, ini kan suara rakyat, ya saya mohon maaf ya saya tetap akan tanda tangan. Pak Ari juga mengumumkan situ dia tidak tanda tangan, dia setuju. Ya. Terus ke saya diajak, saya tetap tanda tangan. Jadi Pak Ari nggak tanda tangan. Kemudian yang tidak hadir, ya. Jadi menteri-menteri ekonomi keuangan. Pak Yuwono Sudarsono, dia Menteri Lingkungan Hidup, sakit dia, lagi sakit. Kemudian Pak Fuad Bawasir, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ya. Dia nggak tahu apa tidak hadir. Dia mau ada. Sama Bob Hasan. Bob Hasan. Bob Hasan Menteri apa tuh itu industri atau apa itu. Bob Hasan itu ya. Tidak hadir juga. Tidak hadir. Nggak tahu alasan. Tapi ini jadi ya. Jadi tidak hadir sejak awal, sejak waktu rapat yang pertemuan awal makan siang itu udah nggak ada. Sudah. Tapi sudah di situ diumumkan juga. Jadi yang sudah kita tanya. Jadi yang tanda tangan 14 menteri. 14 menteri.
Ya mulai dari Pak Ginanjar, Pak Akbar, semua saya. Semua tenang. Ada Pak Tanri Abeng, Oh iya. Muslimin Nasution, Oke. Subiakto Cakraberdaya. Ada lah, nanti coba you lihat. Ya. Kan kalau you lihat Pasti bisa ada di ya, Google betul. Map kan ada itu. Terus kita kirim. Oke. Terus bawa suratnya. Waktu itu kita minta supaya Pak Akbar yang bawa. Kan dekat Bappenas ke Cendana. Ya, betul. Oh, diantar langsung ke Cendana ya? Iya, tetapi ternyata kita dengar belakangan nggak bisa tembus Pak Akbar, jadi ajudan Pak Ginanjar yang bawa kasih ke ajudan Pak Harto. Waktu itu kan mau Pak Akbar mau langsung ke Pak Harto. Nah, sudah. Jadi sudah pulang, terus udah kita pulang. Malam-malam kita diajak kumpul lagi. Oke. Pak Ginanjar. Kumpul. Waktu itu kita kumpul di rumah Pak Habibie. Oke. Iya, Wakil Presiden iya. Karena Pak Habibie sedang menghadap Pak Harto katanya. Mau dengar kabar. Oke. Nah, tapi begitu Pak Habibie pulang, malam-malam itu dia bilang, ya saya sudah. Dia nggak tahu kalau ada surat ini. Oke. Tapi dia waktu dia ketemu Pak Harto juga nggak tahu Pak Harto udah baca atau belum itu belum sampai. Tapi Pak Harto bilang ke Pak Habibie, dia membentuk kabinet reformasi pembangunan itu kan ya. Nah, jadi waktu Pak Habibie datang baru dia baca suratnya dikasih ajudan. Waktu dia pulang itu dia dibaca suratnya gitu. Dari menteri-menteri. Iya, dia bilang, waduh dia nggak setuju. Kenapa bikin surat begini? Kenapa cukup aja kabinet buat minta dukung kabinet reformasi pembangunan? Kenapa maksudnya? Jadi dia begitu setuju. Tapi ya kita udah jalan suratnya. Nggak lama kemudian jam tunggu lagi ribut, tiba-tiba dapat telepon dari Seknek, waktu itu Saadillah Mursid. Oke. Terus dia telepon ke Pak Habibie. Terus saya dengar lah Pak Habibie cerita. Terus begitu telepon, Pak Habibie sampaikan. Ini kira-kira jam 10 malam, udah setengah 11 malam. Ini saudara-saudara, ini barusan Pak Saadillah Mursid memberitahukan bahwa besok pagi Pak Harto akan menyatakan berhenti sebagai presiden. Oke. Kemudian akan melantik Habibie sebagai presiden baru. Wakil presiden. Wah, udah orang sorakan semua itu sudah kita sorak semua. Ya sudah, terus malah langsung yang mimpin doa Pak Jemli Asidiki yang mimpin doa. Dia waktu itu asisten wakil presiden kali dia. Mimpin doa ya, terus sudah ada bubar. Nah besoknya betul dibacakan itu Pak Harto membacakan dia di depan Mahkamah Agung kan. Dilakukannya di istana ya, karena DPR-nya kan masih diduduki ya. Iya, dan di depan Mahkamah Agung yang diundang. Ya, ada Mahkamah Agung juga. Mengundurkan, istilahnya bukan mengundurkan, menyatakan berhenti. Gitu. Nah, kemudian Pak Habibie langsung dilantik di depan, bakal diangkat sumpah. Ya, langsung ya. Dan ya udah. Ya, 1-2 hari kemudian kalau salah besoknya terus Pak Habibie membentuk kabinet baru ya. Saya mengganti Pak Akbar Tanjung sebagai Menteri Perumahan dan Pemukiman. Pak Akbar menjadi Menteri Seknek. Pindah posisi ya. Iya, tapi nggak sampai beberapa bulan. Iya. Pak Akbar karena dia mau maju di pemilihan di DPR, gitu, dia mau pilih DPR. Dia mundur dan dia ke DPR, ikut pemilihan umum, kemudian dia menjadi ketua DPR. Nah, jadi situ. Jadi ya itulah kira-kira. Setelah yang Pak Harto mundur, lalu itu Pak Habibie sudah berkoordinasi tuh bahwa saya akan mengangkat Pak Habibie akan sudah berkoordinasi kah kayak saya akan mengangkat Pak Sabuaga lagi? Iya, dikasih tahu waktu itu kita ditelepon. Oke. Beberapa kan itu 2 hari kemudian, jadi setelah itu udah telepon dia. Kalau Pak Habibie panggil saya Theo kan itu. Theo ya udah kenal lama. Dia saya udah angkat, ya udah saya siap aja ya ketika itu.
Berarti Bapak DPR ini berapa periode berarti nih Pak? Sampai yang tahun 2000. Jadi 82, saya bilang saya diangkat itu ya. Ya. 87 dan 92 saya dipilih dari Jawa Timur, ya. Golkar gitu ya, dari daerah pemilihan Jawa Timur. 98 kan jadi pemerintah di pemerintah. Di kementerian. Nah, sudah di pemerintah 2004 saya balik lagi. 2004 saya balik DPR lagi. Pemilihan. Nah, 2004 itu dari Sulawesi Utara juga. Sulawesi Utara. 2004 2009. Oke. Sampai saya jadi Ketua Komisi 1 kan waktu itu. Ketua Komisi 1 tahun 2004 ya. 2004 sampai 2009. Sebelumnya malah 1995 saya sudah wakil Ketua Komisi 1. Oh. 94 apa?